sekarang kita masuk ke topik yang berikutnya, yaitu tentang ticker timer. Mungkin kalian belum pernah mendengarkan nama alat ini. Nah, ticker timer ini merupakan sebuah alat di laboratorium yang digunakan untuk mengenali gerak, ya, mengenali gerak, bisa berupa gerak GLBB dipercepat atau yang bernilai positif, maupun dia GLBB yang diperlambat atau yang bernilai negatif. Nah, cara membacanya, ya, cara membaca ticker timer ini, ya, antara arah gerak, ya, benda harus berlawanan dengan arah baca. Artinya jika, ya, gaya atau gerak benda mengarah ke kiri, maka kita harus membaca dari kiri ke kanan. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, selanjutnya, jika jarak titik pada pita yang diketik oleh ticker timer sama, berarti kecepatannya konstan, atau bisa disimpulkan bahwasanya itu adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Selanjutnya, jika jarak titik yang diketik pada pita semakin renggang, arti gerak dipercepat, ya. Itu bisa disimpulkan benda mengalami GLBB positif atau GLBB dipercepat. Selanjutnya, jika jarak titik semakin rapat, berarti gerak benda diperlambat atau GLBB yang bernilai negatif. Nah, langsung saja kita lihat gambarnya. Nah, ini merupakan contoh pita hasil ketikan ticker timer, ya. Perhatikan di sini. Tadi Bapak bilang cara membacanya antara arah gerak atau arah, ya, daripada gaya yang menarik benda itu harus, ya, berlawanan dengan arah baca kita. Nah, di sini gayanya bergerak ke arah kiri, ya. Lihat gaya F, panahnya ke kiri. Maka kita harus membaca gerak ini, membaca pita ini dari kiri ke kanan. Nah, kalau kita baca untuk pita pertama ini, nah, kalau kita baca dari kiri ke kanan, maka bisa kita simpulkan bahwa hasil ketikan pita ini semakin rapat. Artinya kalau dia rapat, arti gerak diperlambat. Ini merupakan GLBB negatif atau GLBB diperlambat. Nah, kemudian gambar yang kedua, ya. Kalau kita baca dari kiri ke kanan, ini semakin renggang. Artinya, ya, gerak benda itu dipercepat atau GLBB dipercepat. Nah, geraknya ini bernilai positif. Nah, perhatikan yang ketiga. Nah, kalau kita baca dari kiri ke kanan, nah, di sini jarak antar titiknya itu tetap sama sampai ke ujung. Artinya ini memiliki kecepatan yang konstan. Maka ini dapat disimpulkan bahwa gerak yang terjadi di gambar yang ketiga ini adalah gerak lurus beraturan. Itu dia. Bagaimana kalau gaya ke arah kanan atau gerak benda ke arah kanan? Perhatikan panahnya F, arahnya ke kanan. Berarti kita membaca dari kanan ke kiri, ya. Nah, untuk, ya, gambar pertama ini yang untuk arah gaya ke sebelah kanan, ya, perhatikan untuk gambar pertama. Kalau kita baca dari kanan ke kiri, maka ini termasuk gerak GLBB dipercepat. Nah, untuk gambar yang kedua, kalau kita baca dari kanan ke kiri, ini jarak antar titik yang ada pada pita itu, ya, semakin rapat. Artinya dia GLBB diperlambat. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ini kita baca dari kanan ke kiri. Nah, semua jarak antar titiknya itu sama. Berarti yang terjadi di sini adalah gerak lurus beraturan karena kecepatannya konstan. Itu dia, jarak antar titiknya itu sama semua. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke model soal dari ticker timer. Nah, perhatikan soal berikut. Buatlah gambar hasil ticker timer berikut ke dalam grafik VT. Ya, ini dia gambarnya. Nah, ticker timer
Ya, ini ticker timer. Nah, perhatikan arah gayanya dia dari kiri ke kanan. Berarti kita membaca dari kanan ke kiri. Nah, kalau kita baca ini dari kanan ke kiri, ya, dari kanan ke kiri, maka ini merupakan gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Kenapa? Karena jarak antar titiknya semakin renggang, ya. Nah, tadi ya di GLBB kita sudah mengetahui ya jenis-jenis grafiknya. Kalau dia yang dipercepat, maka kurva pada grafik itu akan mencuram ke atas. Nah, seperti inilah dia. Nah, grafik hubungan antara V dan T pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, kemudian yang selanjutnya ya ada dia tetesan oli ya. Kalau dia misalnya kendaraan yang lama ya, biasanya olinya itu mau menetes di jalan seperti itu. Nah, tetesan oli ini prinsipnya hampir sama dengan prinsip ticker timer, hanya saja perbedaannya adalah cara membacanya. Kalau tadi pada ticker timer untuk membacanya harus berlawanan arah gerak dengan arah baca. Kalau pada tetesan oli ya arah gerak benda ya searah dengan arah bacanya. Artinya jika benda bergerak dari kiri ke kanan, kita juga membaca dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Baik, langsung saja kita lihat gambar daripada tetesan oli ini. Nah, perhatikan gaya ke arah kanan, atau dengan kata lain ya benda bergerak ke arah kanan. Perhatikan di situ arah panah ya, arah panah atau arah gerak dari mobil itu. Nah, dia bergerak dari kiri ke kanan, berarti kita juga membaca dari kiri ke kanan. Maka untuk gambar yang pertama ini ya jenis geraknya itu adalah GLBB diperlambat. Kenapa? Karena jarak antar titik tetesan oli itu semakin rapat. Gambar yang kedua ya itu merupakan GLBB dipercepat karena ya jarak antar titik tetesan oli itu semakin renggang. Sedangkan gambar yang ketiga itu adalah jenis gerak GLB karena jarak antar titiknya ya dari kiri ke kanan itu sampai ke ujung adalah sama. Itu dia. Kemudian bagaimana kalau gaya arah ke kiri atau gerak benda ke kiri? Lihat di situ kepala mobilnya ya sudah berbalik, arti kebalikannya. Nah, di sini ya mobil bergerak dari kanan ke arah kiri, berarti kita juga membaca dari kanan ke kiri. Untuk gambar pertama itu adalah GLBB dipercepat karena jarak antar titiknya semakin renggang. Gambar yang kedua ini merupakan gambar GLBB diperlambat karena jarak antar titiknya semakin rapat. Sedangkan gambar yang ketiga itu termasuk gerak lurus beraturan atau GLB karena jarak ya antar titiknya sama dari awal gerak benda sampai terakhir. Itu dia. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal daripada tetesan oli. Nah, kita perhatikan di sini ada dia diketahui sebuah mobil pribadi bergerak lurus dan mengalami kebocoran oli dari posisi A sampai ke D. Nah, di sini dikatakan mobil pribadi bergerak lurus ya, bergerak lurus dan mengalami kebocoran oli dari posisi A ke posisi D. Maka arah gerak mobil atau arah gerak bendanya itu dari A ke D atau dari kiri ke kanan. Maka kita juga nanti membaca dari kiri ke kanan atau dari titik A ini sampai ke titik D. Nah, kemudian yang ditanya adalah buatlah grafik hubungan kecepatan dan waktu dengan peristiwa di atas ya. Kita akan disuruh mengubah ya titik-titik ini ke dalam bentuk grafik. Nah, untuk misalkan ini langsung kita tinjau satu-satu. Perhatikan gerak benda dari A ke B ya, karena ini tetesan oli ya. Gerak dari A ke B, kita lihat bagaimana jarak antar titiknya, semakin renggang atau semakin rapat. Nah, di sini ya di gambar ini
dari A ke B itu jarak antar titik itu semakin rapat, artinya GLBB diperlambat. Kalau tadi kita bahas di GLBB, grafik kalau dia diperlambat, grafiknya semakin turun. Nah, itu dia. Kemudian ya, di gerak B ke C. Nah, perhatikan di sini dari B ke C ini, di sini dia dinyatakan bahwa jarak antar titiknya itu tetap sama ya, dari awal B sampai ke ujung C ya, berarti itu adalah GLB. Nah, kalau kita lihat kembali ya, grafik GLB minggu lalu itu ya berupa grafik datar dia, artinya tidak ada perubahan kecepatan. Sedangkan gerak dari C ke D, perhatikan. Nah, ini jarak antar titiknya itu semakin lama semakin renggang, artinya di sini dipercepat. Kalau dia dipercepat berarti grafiknya naik. Nah, maka hasil grafiknya itu seperti ini ya. Inilah dia kombinasi grafik dari titik A sampai ke titik D. Ini dia grafik diperlambat. Nah, grafik GLB atau bergerak dengan kecepatan konstan, dia grafik datarnya. Sedangkan kalau GLBB dipercepat, dia grafiknya naik. Nah, begitulah dia untuk menjawab soal-soal seperti ini. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di minggu depan.